Halo, Bapak Arjuna. Kami telah menghapus semua data Anda di negara Nusantara. Prosedur akan berlaku dalam setengah bulan. Mohon atur semua urusan Anda dalam waktu setengah bulan. Pilihan ini tidak dapat dibatalkan. Mohon maklum. Aku ingin semua orang tidak bisa menemukanku. Baik, Bapak Arjuna. Prosedur diperkirakan selesai dalam setengah bulan. Mohon bersabar menunggu. Ini adalah perhiasan terbaru yang diluncurkan grup Lestari. Dibuat dengan berlian dan batu permata terbaik di dunia. Khusus dibuat untuk suami saya. Sebuah perhiasan yang unik. Namanya adalah Fajar Senja. Aku menamainya dengan nama suamiku, Arjuna Santoso. Untuk menyatakan kepada dunia, Dewi Lestari selamanya mencintai Arjuna Santoso. Arjuna, aku sudah mengejarmu selama 3 tahun. Kamu angkat tangan, aku sudah tahu apa yang akan kamu lakukan. Kamu mengerutkan dahi, aku sudah tahu apa yang mengganggumu. Ini adalah kalinya yang ke-52 aku melamarmu. Beranikah kamu bilang aku mau? Aku mau. Dewi, kedepannya, aku akan berusaha menjadi suamimu yang baik. Dalam suka dan duka, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Hanya satu hal yang harus kamu ingat. Aku sama sekali tidak menerima penipuan. Jika kamu menipuku, aku akan menghilang selamanya dari duniamu. Tidak mungkin. Dewi Lestari, inikah yang kamu maksud? Dengan mencintaiku, siang menemaniku, malam menemaninya. Bahkan hari ini, ulang tahun pernikahan kita, hari yang sangat penting ini, kamu juga menemaninya. Cinta yang semurah ini, tidak kubutuhkan. Arjuna. Maafkan aku, Arjuna. Aku pulang terlambat, sampai melewatkan ulang tahun pernikahan kita. Tapi aku pergi mengambil perhiasan untukmu. Suka? Ini adalah perhiasan yang kuspesialkan untukmu. Arjuna, kamu memakainya sangat tampan. Kamu tahu? Namanya Fajar Senja. Artinya adalah, aku ingin bersamamu setiap saat, siang dan malam. Ini untukmu. Apa ini? Hadiah. Ulang tahun pernikahan. Kamu menyiapkan hadiah untukku, tentu saja aku juga harus membalasnya. Terima kasih, Arjuna. Buka lagi setengah bulan kemudian. Kenapa? Karena hadiah ini, kalau dibuka setengah bulan lagi, baru lebih bermakna. Baiklah. Suami, aku nurutin semua perkataanmu. Arjuna. Maaf ya, Arjuna. Kemarin aku yang salah. Sampai melewatkan ulang tahun pernikahan kita. Hari ini aku gantiin, ya? Bagaimana? Nanti kita pergi main ke taman hiburan. Bukannya kamu dari dulu selalu pengen ke sana? Aku? Sudah. Kamu ganti baju ini dulu. Aku tunggu. Senang tidak, Arjuna?
Bapak. Yang ini. Oke, nanti kita makan lagi. Bapak, semuanya aku beli. Arjuna, begini, kamu tidak akan pernah tersesat lagi. Tidak akan pernah tersesat? Tapi tempat yang akan kutunggu kali ini, kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Dewi Lestari. Kamu sudah lama kehilanganku? Lihat. Itu kan Ibu Lestari dan suaminya? Tak disangka ketemu langsung di sini. Mereka benar-benar romantis, ya. Arjuna, aku sekarang agak lapar. Ayo kita makan bersama, ayo. Arjuna, maaf ya. Proyek di perusahaanku ini harus segera kutangani. Kamu makan dulu, nanti setelah selesai, aku temani kamu. Semua lihat, taman hiburan ini adalah hadiah dari pacar saya. Sebut nama saya, dapat diskon. Selamat datang Jangan bermain. nibul influencer kecil mana bisa dapat wanita kaya seperti itu. Cuma cari perhatian, tidak ada bukti. Saya berdiri di depan taman hiburan, juga bisa bilang taman hiburan milik saya. Benar-benar gila ingin terkenal. Kamu tahu tidak, taman hiburan ini harus ratusan juta rupiah. Saya tidak berbohong. Lihat, di sini. Apakah nama Saya saya? bodoh hari ini ketemu bos beneran. Langsung kasih taman hiburan. Gaya memanjakan suami yang besar. Dan Ibu Lestari yang cinta suami, seperti nyawa. Bisa saingan. Kan wanita terbaik di dunia. Di dunia cuma dua. Satu Ibu Lestari, satu lagi pacar Rizky Pratama. Ini pacar misterius. Ayo, ayo. Semua diskusi. Menurutmu, Ibu Lestari lebih cinta Bapak Arjuna atau pacar Rizky Pratama? Lebih cinta Rizky Pratama. Yang pertama ketik 1, yang kedua ketik 2. Tentu saja saya lebih cinta Rizky Pratama. Kalian lihat. Kan saya bilang pacar saya cinta saya. Arjuna, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Tadi cuma keseleo sedikit. Aku antar kamu pulang dulu, ya. Hema. Arjuna. Apa, ada yang kurang dari aku? Enggak, aku cuma lagi mikirin sinetron yang baru aku tonton. Sinetron apa? Dulu si pemeran utamanya cinta banget sama pemeran utama prianya. Tapi kemudian dia berubah hati. Dan terus-terusan sembunyikan dari pemeran utama prianya. Dewi, kalau suatu hari kamu juga berubah hati, Enggak mungkin, aku nggak mungkin berubah hati. Kamu yang paling aku cintai. Bahkan kalau semua orang di dunia khianatin kamu, aku nggak akan. kamu angkat saja. Halo? Arjuna. Ada urusan di kantor. Aku harus buru-buru ke sana sekarang. Aku panggilkan taksi untuk kamu. Kamu pulang sendiri, ya? Berhenti. Tolong ikuti mobil di depan itu. Tuan, aku juga siapin
hadiah yang lebih mengejutkan. Mau lihat nggak? Perjalanan 30 menit. Aku cuma butuh 15 menit buat sampai ke sini. Kamu pikir aku mau lihat nggak? Ayo lihat di mobil. Dia mengejar saya selama 3 tahun. Setelah kami resmi bersama, saya selalu sangat menghargainya. Bahkan saat perasaan kami sedang memuncak, saya tetap menahan diri, tidak mau menyentuhnya. Saya bilang padanya, pengalaman pertama itu sangat penting. Harus disimpan untuk malam pertama pernikahan, baru sempurna. Arjuna. Bagus sekali. Akhirnya kamu milikku. Aku juga akhirnya milikmu. Aku cinta kamu. Aku akan selalu mencintaimu. Dulu saya pikir, seumur hidup ini, tidak akan ada yang lebih mencintai saya daripada Dewi Lestari. Wanita juga bisa berselingkuh tahu. Istri saya juga begitu. Karena sudah punya anak, mau cerai pun tidak bisa. Adik, jangan sedih lagi. Sudah menikah kok. Coba, sabar saja. Warkamani, maafkan dia kali ini. Anggap saja tidak melihat. Tidak. Saya tidak akan memaafkannya. Apakah ini perwakilan aset? Saya ingin menjual semua ini, uang hasil penjualannya akan saya sumbangkan ke yayasan, untuk membantu mereka yang ingin bercerai tapi tidak mampu karena anak atau uang, mereka yang tidak berdaya. Arjuna. Kenapa kamu jual Fajar Senja? Kamu pergi ke balai lelang? Aku hanya ingin membelikanmu beberapa barang koleksi. Ingin membelikan saya, atau untuk dia? Saya tidak menjualnya. Saya menyumbangkannya. Arjuna, aku tahu kamu baik hati. Kamu ingin menyumbangkan sesuatu, apa saja boleh. Kecuali yang satu ini. Tidak boleh. Aku sudah membelinya kembali. Dewi Lestari, Dewi Lestari. Kenapa aktingmu bisa sehebat ini? Baru saja buru-buru pulang dari pria lain. Sekarang sudah bisa mengucapkan kata-kata cinta padaku lagi. Dewi, ayo main. Kami semua sudah sampai. Tinggal kamu yang ditunggu. Aku mau nemenin suamiku tidur, aku tutup telepon ya. Jangan ditutup dong. Jangan jadi istri yang terlalu baik. Sudah berapa lama nih kamu nggak keluar? Berkumpul sama kami. Iya nih. Orang lain sih punya suami. Lupa sama sahabat. Kamu ini punya suami, langsung nggak punya sahabat dekat. Kamu keterlaluan banget sih. Udah. Kan aku udah bilang, siapapun di dunia ini nggak ada yang lebih penting dari suamiku. Aku mau nemenin suamiku. Dewi, kau memang pandai berakting di hadapanku. Kamu keluar aja berkumpul sama mereka. Kalian juga sudah lama nggak ketemu. Kalau gitu aku ajak kamu ikut, sayang. Kalau kamu nggak mau pergi, aku juga nggak pergi. Kakak ipar, ayo ikut main sama Dewi. Seru-seruan juga kan? Sayang, kamu kan tahu, aku sama sahabat dekatku sudah lama nggak ketemu. Temenin aku dong. Baik. Sudah kuduga, suamiku yang paling baik ke aku. Belakangan, aku akhirnya belajar cara mencintai.
Sayangnya, kau sudah pergi jauh, menghilang di keramaian. Ayo, cepetan. Ayo. Duduk. Dewi. Bertahun-tahun gak berubah juga. Selain kakak ipar, pria lain gak boleh dekat-dekat kamu. Aku kan sudah menikah. Aku harus kasih Arjuna rasa aman yang cukup. Kamu yang belum nikah ngerti apa? Matikan musiknya. Arjuna suka tempat yang sepi. Apakah ada di antara kalian yang barusan merokok di sini? Dilarang merokok. Arjuna paling tidak suka bau rokok. Kehadiranku di sini bikin kalian gak bebas. Aku pulang dulu. Dewi, kamu temani saja mereka. Arjuna, Kakak ipar benar. Kita sahabat dekat. Sudah lama gak kumpul. Kamu gak boleh pergi. Sopir akan antar aku pulang. Kamu tinggal saja di sini. kok bisa datang tepat waktu banget sih? Aku kangen sama kamu. Begitu dapat telepon darimu, langsung aku datangi. Kalau gitu, aku kasih hadiah deh. Udah. Jangan pamer cinta di sini. Dewi, sekarang Rizky juga udah datang. Sekarang kita bisa main permainan yang lebih seru, kan? Dewi, kapan terakhir kali? Kemarin. Bercinta di mobil. Ceritain dong, gimana rasanya? Dia melayaniku dengan baik, sangat memuaskan. Kan aku udah bilang, rumput tetangga lebih hijau. Iya, Dewi, kayak kita-kita yang punya status gini, pada bebas-bebas aja. Siapa sih yang gak punya beberapa pria di luar? Menurutku, yang penting bisa ditutupin, bisa senang-senang seumur hidup, Arjuna gak akan tahu. Dengar ya. Jangan berani-berani bikin masalah di depan Arjuna. Kalau enggak, kalian tahu akibatnya. Iya. Kakak ipar nggak akan tahu. Dewi Lestari. Inikah yang kamu bilang cinta padaku? Benar-benar nggak mau berpura-pura lebih dari 1 menit. Kalian diam dulu. Kalau sampai Arjuna tahu, kalian semua bakal kena masalah. Arjuna, kamu? Dewi baik-baik saja. Nggak tahu, siapa yang naruh HP di depan pintu. Ini HP aku. Masa iya Arjuna? Udah, Dewi, jangan paranoid gitu. Menurut aku, Arjuna udah pulang ke rumah. Masa sih ada di sini? Mending kita lanjut main aja. Dewi, salju turun deras. Kamu nggak usah anterin aku. Kaki kamu terkilir. Aku harus anterin kamu pulang. Dewi Lestari.
Sebenarnya, yang mana sih dirimu yang asli? Bapak Arjuna, Anda akhirnya sadar. Anda demam sehari semalam. Ibu Lestari panik banget. Terus jaga di samping tempat tidur, sampai tadi dia terima telepon, baru pergi. Mau saya panggil beliau? Kalau beliau tahu Anda sudah sadar, pasti senang banget. Nggak usah. Bapak Arjuna, kebetulan sekali ya. Kamu juga di rumah sakit? Arjuna, aku turun untuk ambilkan obatmu. Kebetulan ketemu Rizky. Dia ke rumah sakit untuk periksa. Kadar gula darahnya rendah. Aku takut terjadi sesuatu. Makanya aku cuma membantunya sedikit. Bapak Rizky kekurangan gula darah? Kok bisa sampai ke klinik andrologi? Pasanganku sedang berencana untuk memberiku seorang anak, tapi aku khawatir aku memengaruhi kualitas anak. Jadi, sengaja datang untuk periksa. Tapi untungnya, kata dokter, aku masih muda, penuh semangat. Percaya tidak lama lagi, anak bisa segera hadir. Nanti kalau sudah punya anak, dia bahkan mau menyalakan kembang api di seluruh kota untuk merayakan buah cinta kami yang akan segera lahir. Benarkah? Oh ya, Bapak Arjuna, hari ini kebetulan ada waktu. Mau makan bersama. Aku ajak pasanganku juga. Tidak usah. Arjuna, dia tidak ada waktu untuk itu. Arjuna, kondisimu belum pulih, jangan keluyuran lagi. Cuma duta merek saja, kamu tidak perlu memikirkannya. Iya, aku terlalu lupa diri. Aku mana pantas makan bersama Bapak Arjuna. Arjuna Santoso, aku tahu hari ini kamu sudah lama menyadarinya. Ibu anakku di masa depan adalah Dewi. Jangan kira dia sangat mencintaimu. Kalau dia benar-benar mencintaimu, lalu keberadaanku ini apa? Lihat apa, sayang? Nggak apa-apa. Nanti kalau sudah punya anak, dia pasti akan menyalakan kembang api di seluruh kota. Untuk merayakan buah cinta kita, yang akan segera lahir. Kamu suka lihat yang kayak gini? Kalau gitu, aku akan siapkan pertunjukan kembang api, yang lebih megah dan lebih indah dari ini. Dewi Lestari. Aku tidak suka barang bekas pakai orang lain. Kalau begitu, aku akan siapkan kejutan lain untukmu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu iri dengan pria lain. Suami saya, Nona belakangan ini pulang pergi pagi buta. Sepertinya diam-diam sedang menyiapkan kejutan untuk Bapak. Betul. Ibu Lestari sangat menyayangi suaminya. Baru saja selesai menyiapkan perhiasan eksklusif yang dipesan khusus, sekarang sudah mulai menyiapkan yang lainnya lagi. Kejutan bertubi-tubi, benar-benar tiada habisnya. Arjuna, kalian boleh pergi. Arjuna, ikut aku keluar, ya. Aku ajak kamu lihat kejutannya. Arjuna Santoso, coba tebak. Sekarang di hatinya, kamu yang penting atau aku yang penting? Nggak akan ditunggu. Arjuna, ada proyekku yang tiba-tiba ada masalah. Aku harus cepat-cepat kembali ke kantor untuk menanganinya. Lain kali aku baru ajak kamu lihat kejutannya, ya?
Kamu tunggu di rumah saja dengan baik, tunggu aku kembali menemanimu. Arjuna Santoso, kamu kalah lagi. Mungkin malam ini dia sudah bisa hamil. Kamu bilang, dia begitu tidak sabar ingin melahirkan anak untukku. Seberapa besar sih cintanya padaku? Arjuna Santoso, coba tebak, sekarang di hatinya, kamu yang penting atau aku yang penting? Dewi Lestari. Kita berdua sudah tamat riwayatnya. Kalau sudah mau menghilang, harus menghilang sampai tuntas. Arjuna, barusan ponselmu menerima sebuah pesan singkat, katanya penghapusan berhasil. Kamu menghapus apa? Kamu lagi hapus apa? Enggak ada apa-apa. Akun media sosialku dicuri, rasanya nggak aman, jadi aku minta orang lain buat hapus. Arjuna, aku beliin makanan favoritmu. Coba tebak apa? Kue mochi dari bagian timur kota. Kok kamu tahu? Arjunaku memang gampang dibujuk, nggak perlu mobil atau jam tangan mewah, sepotong kue mochi aja udah bisa. Bukan aku yang gampang dibujuk, karena aku masih mencintaimu, jadi apapun yang kamu lakukan, aku selalu mau memaafkanmu. Kalau suatu hari aku nggak cinta lagi padamu, bahkan kalau kamu bunuh diri di depanku, percuma. Pasti nggak akan ada hari itu. Ternyata, tetap aja nggak bisa sembunyi darimu. Iya. Kamu nggak bisa sembunyi apapun dariku. Arjuna Santoso. Apa kamu gila? Aku kan udah bilang, selama Arjuna ada di sini, kamu nggak boleh muncul. Aku nggak mau berpisah darimu sedetik pun. Lagi pula, aku juga mau nemenin kamu lebih lama. Dan, si kecil. Sudah, jangan nakal, aku suruh asisten antar kamu pulang. Beberapa hari lagi, aku akan datang nemenin kamu. Nggak mau. Aku nggak mau pergi sama asisten. Aku mau kamu yang nemenin aku. Kamu. Kamu benar-benar harus pergi sekarang. Baiklah, hari ini aku temani kamu. Kamu tunggu di mobil dulu, sebentar lagi aku akan menyusul. Arjuna, maaf. Sebenarnya hari ini aku harusnya menemanimu. Tapi aku baru saja menerima telepon.
Ada urusan mendesak di perusahaan. Aku harus segera ke sana sekarang. Tunggu sampai aku selesai urusan ini. Sepanjang hari aku akan menemanimu. Kamu kenapa, Arjuna? Apa kamu melihat sesuatu? Aku bisa jelaskan padamu. Melihat apa? Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Kalau kamu ada urusan, selesaikan dulu urusanmu. Aku akan cepat kembali. Sudah setengah bulan, hadiah yang dulu kuberikan padamu untuk ulang tahun pernikahan kita bisa dibuka sekarang. Sayang, aku akan segera kembali. Nanti kita lihat bersama. Lihat bersama, Dewi Lestari. Hanya kamu sendiri. Sisa hidupmu ke depan akan hanya tinggal kamu sendiri. Bapak Arjuna, sesuai perintah Anda, semua informasi identitas Anda telah dihapus. Mulai sekarang, Anda adalah pemilik penginapan tepi pantai ini. Untuk grup Lestari, dukungan sumber daya juga telah dihentikan sepenuhnya. Dewi Lestari. Dunia tanpaku. Semoga kamu puas. Dewi, kamu sudah sampai sini. Tidak mau ikut aku naik ke atas? Aku tidak ikut dulu. Kamu naik sendiri saja ke rumah. Aku masih harus kembali menemani Arjuna. Sudah lama sekali aku tidak menemani Arjuna. Kalau tidak ditemani, dia pasti akan rewel. Dewi, bukannya kamu ingin melihat aku memakai baju itu? Kamu sudah sampai sini. Kalau kali ini tidak dilihat, lain kali aku tidak akan memakainya lagi. Hari ini benar-benar tidak bisa. Aku sudah berjanji untuk Arjuna. Dewi, lihatlah. Lihat sebentar saja. Tidak akan menghabiskan banyak waktu. Tidak apa-apa. Arjuna. Aku sudah pulang, sibuk kerja sampai sekarang. Maaf ya. Arjuna. 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 Maaf ya. Karena urusan pekerjaan, aku tidak menemanimu dengan baik, aku minta maaf padamu. Maafkan aku, ya? Apa kamu sedang bercanda denganku? Bukannya kita sudah janji akan membuka bersama hadiah yang kamu berikan setengah bulan yang lalu? Arjuna. Fotonya mana? Dan juga foto pernikahan kita.
Kau hilang? Siapa? Siapa yang membakar foto aku dan Arjuna? Siapa? Nona Dewi, 3 hari yang lalu, Bapak Arjuna tiba-tiba mengumpulkan semua foto dan membawanya bersama-sama. Dia bersikeras membakarnya. Sebenarnya kami ingin menghentikannya, tapi ibu selalu memanjakannya. Apa? Semuanya dibakar? Arjuna, di mana dia sekarang? Kemana dia pergi? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Nona, Tuan pagi-pagi sekali sudah pergi membawa koper. Kami juga tidak tahu. Halo? Ini Dewi Lestari. Apakah Arjuna bersamamu? Aku tidak bisa menemukannya. Tidak, aku tidak tahu di mana dia. Baiklah, aku mengerti. Mbak Rina, apakah Arjuna pergi ke kantor? Arjuna, sebenarnya kamu kemana? Jangan main-main denganku, ya? Aku ingin melihatmu. Arjuna. Mungkin Arjuna di sini meninggalkan pesan untukku. Berharap aku mencarinya. Tidak mungkin. Arjuna sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia meninggalkanku? Tidak mungkin. Pasti ada yang menukarnya. Hadiah Arjuna untukku. Seseorang. Siapa yang menyentuh barangku? Nona Dewi, kami hanya bertugas membersihkan. Tanpa perintah Nona dan Tuan, kami tidak berani menyentuhnya. Ya, kalau Nona tidak percaya, Nona bisa memeriksa rekaman CCTV ruang kerja. Maka kebenarannya akan jelas. Pergi. Apa Arjuna tahu kalau aku berselingkuh? Jika kamu menipuku, aku akan selamanya menghilang dari duniamu. Tidak. Tidak mungkin. Arjuna. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Arjuna. Ini salahku. Aku seharusnya tidak punya pria lain. Tapi aku mencintaimu. Hanya kamu yang kucintai. Kamu boleh memukulku atau memarahiku. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Arjuna. Surat perjanjian cerai ini, aku belum menandatanganinya. Aku belum menandatanganinya. Kita belum resmi bercerai. Aku pasti akan menemukanmu. Arjuna Santoso. Kau benar-benar kejam ya. Benar-benar menghilang dari hidupku. Halo? Dewi, aku lihat di internet ada kabar Fajar Senja akan dilelang. Bapak Arjuna, dia. Apa katamu? Asisten Rina, tolong periksa untukku. Apakah Fajar Senja akan dilelang lagi? Kalau iya,
Berapapun harganya, pastikan kamu membelikannya untukku. Itu, Ibu Lestari. Fajar Senja sudah dibeli kolektor dari luar negeri. Kita tetap terlambat selangkah. Arjuna. Fajar Senja melambangkan cintaku padamu. Simbol perasaan kita. Kau sudah menjualnya sekali. Masa tega menjualnya lagi? Apa cintaku di hatimu? Tidak ada harganya sama sekali. Arjuna, Dewi paling mencintaiku. Kamu jangan mengira dengan menjual Fajar Senja bisa membuatnya kembali padamu. Ternyata kau. Rizky Pratama, aku ingat sudah memperingatkanmu, jangan sampai Arjuna tahu tentang hubungan kita. Panorama. Arjuna Santoso, kapan kamu belajar meniru nada bicara Dewi? Dan tiruannya cukup mirip. Dewi mau melahirkan anakku? Mungkin sebentar lagi. Dia bahkan akan menikah denganku. Lebih baik kamu segera menyerahkan posisi suami Dewi kepadaku, supaya tidak terlalu menderita. Agar nanti tidak kehilangan segalanya, dan malah dicemooh. Arjuna Santoso, jangan-jangan kamu putus asa dan menderita sampai tidak bisa bicara? Sudah kubilang dari dulu, yang ada di hati Dewi adalah aku. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Terhadapmu, dia hanya berpura-pura saja. Kamu ini siapa? Berani-beraninya menantang Arjuna? Sepertinya aku terlalu memberimu muka, sehingga kamu jadi semakin lancang. Katakan, sebenarnya kamu bilang apa kepada Arjuna? Kenapa bisa Dewi? Tidak apa-apa. Dewi sangat mencintaiku. Lagi pula, di perutnya ada anakku. Dia tidak akan berbuat apa-apa padaku. Dewi, ya, maaf. Aku tidak sengaja. Ini Bapak Arjuna, ya. Ini Bapak Arjuna. Bapak Arjuna yang mulai memakiku, aku hanya membalas. Tolong jangan seperti ini, ya. Aku sangat takut. Tidak masalah jika kamu tidak jujur. Aku punya banyak cara untuk menyelidikinya. Arjuna. Rizky Pratama. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Dewi, Kamu pantas mati. Kau pantas mati. Dewi, memang aku yang melakukan hal yang tidak seharusnya. Tapi, aku mencintaimu. Justru karena aku mencintaimu, aku jadi bicara sembarangan. Mengucapkan kata-kata itu, aku juga hanya ingin bersama denganmu. Kau seharusnya tidak melakukan ini. Kau memang tidak seharusnya mengganggu Arjunaku. Aku ingat sudah memperingatkanmu berkali-kali. Arjuna adalah nyawaku. Sekarang kau mengusirnya, maka kau harus menanggung akibatnya. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Aku mencintaimu. Arjuna Santoso, begitu penting di hatimu. Lalu aku ini apa? Apa artiku bagimu? Di perutmu masih ada anak kita. Apakah kau bahkan tidak menginginkan anak ini lagi? Aku beritahumu sekali lagi.
Kau hanyalah hiburan semata. Berdasarkan apa kau berani menyamakan dirimu dengan Arjunaku? Melahirkan anak untukmu? Kau pikir kau siapa? Hari ini ku beritahumu, setiap kali aku minum obat. Dewi, apa yang hendak kau lakukan? Semua ini karena kau. Karena kau, Arjuna meninggalkanku. Aku akan hancurkan wajahmu, patahkan tangan dan kakimu, bawa dia pergi. Tidak, Dewi. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Arjuna, seandainya saat kau pergi dulu, aku tidak mencari Rizky Pratama. Seandainya aku tetap setia, tidak tergoda oleh Rizky Pratama. Dewi Lestari, inikah yang kau sebut cinta padaku? Maafkan aku. Maafkan aku, Arjuna. Maaf. Aku lupa. Aku lupa kau paling tidak suka bau alkohol di tubuhku. Maaf. Keluarlah, ya. Keluarlah. Marahi aku, boleh tidak? Kalian, Siapapun yang bisa menenangkan Ibu Lestari itu, kekayaan dan kemewahan di kemudian hari pasti akan kau dapatkan. Nona Dewi, ayo minum. jorok banget, pergi sana. Dewi, kenapa kamu melakukan ini? Rizky Pratama memang salah, memberi pelajaran ya sudah cukup. Apa kamu sampai segitunya mencintai Arjuna? Iya. Arjuna itu kan cuma seorang pria. Dengan statusmu sekarang, pria mana yang tidak bisa kamu dapatkan? Dia pergi ya sudah, masa kamu mau mengejarnya terus? Kalian diam. Siapa yang mengizinkan kalian membicarakan Arjuna seperti itu? Kalau aku mendengar lagi kalian menghina Arjuna, aku tidak akan membiarkan kalian. Arjuna, aku pulang. Arjuna. Ternyata saat itu, kamu melihat semuanya. Arjuna, kamu di mana? Aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak meminta kamu memaafkanku. Aku hanya ingin bertemu denganmu sekali lagi. Arjuna, mereka yang pernah menyakitimu sudah mendapatkan pelajaran yang setimpal. Bahkan aku sendiri juga tersiksa lahir dan batin. Izinkan aku bertemu denganmu sekali lagi, ya? Halo, Asisten Rina. Buatkan pengumuman pencarian orang di internet untukku. Tidak peduli berapapun biayanya, aku harus menemukan Arjuna. Dewi Lestari berselingkuh. Saham grup Lestari mungkin akan anjlok. Masih saja memikirkan cara seperti ini untuk menutupi kerugian. Pandai sekali berpromosi. Iya, sebelumnya semua perhatian pada Arjuna, semua perhatian. Mungkin itu semua cuma strategi pemasaran. Arjuna benar-benar malang. Istrinya berselingkuh, masih harus dipaksa ikut berpromosi. Kalau benar-benar dapat uang, aku akan ganti nama jadi Dewi. Dewi, oh Dewi, kau benar-benar membuatku tidak tenang.
Karena kau begitu bandel, baiklah, biarkan kau terus mencari. Arjuna, kau berniat memaafkanku, benar, kan? Kau menungguku mencarimu, ya? Arjuna mungkin dia lagi tidur. Dia nggak bangun. Cuma nggak denger aja. Arjuna, kamu ini nggak mau ketemu aku, ya? Cantik. Mau minum bareng? Pergi. Wah, jangan gitu dong. Harus bilang berapa kali lagi? Jangan ikutin aku, jijik. Cewek ini kok gitu sih? Arjuna. Arjuna, lihat. Aku nggak kotor. Aku sudah mandi bersih-bersih. Jangan anggap aku kotor ya. Hari ini ada cowok yang nyamperin, langsung aku tolak tanpa ragu. Aku sudah mandi bersih-bersih, jangan bilang aku kotor. Halo? Ibu Lestari, ada yang kasih info lokasi terbaru Bapak Arjuna. Sudah dikirim orang buat nyari. Cepat ke sini. Oke. Halo. Permisi, apakah Anda pernah melihat pria di foto ini? Bapak ini hari ini sudah keluar. Anda terlambat datang. Kalau saja Anda datang beberapa jam lebih awal, mungkin masih bisa bertemu dengannya. Hanya selangkah lagi. Waktu dan keberuntungan, padahal hanya butuh beberapa jam saja, aku pasti bisa bertemu dengannya lagi. Apakah Tuhan benar-benar begitu kejam? Sampai-sampai bertemu dengannya, sekali saja tidak diizinkan? Terima kasih. Begini, aku dan pria di foto ini, kami adalah suami istri. Hanya saja dia sedang marah padaku. Kami terpisah. Sekarang aku sedang mencarinya, mohon berikan aku nomor kontaknya, boleh? Ini. Baiklah kalau begitu. Arjuna pasti sedang sibuk. Tidak mungkin dia tidak mengangkat teleponku. Arjuna, besok aku akan menulis surat permintaan maafku di internet. Tidak peduli bagaimana orang memandangiku, menghina aku, atau membenciku, asalkan kamu bisa kembali, tidak peduli bagaimana caranya, atau harus membayar harga apapun, aku rela menerimanya. Kalian lihat yang sedang viral di internet akhir-akhir ini, kasus pencarian suami CEO Grup Lestari. Ini namanya, sikap sombong hanya sementara, penyesalan datang kemudian. Udah lihat. CEO Grup Lestari ini sungguh tulus dan penuh perasaan ya. Harta sebanyak itu, masa mau untuk seorang pria tampil begitu terbuka di internet? Jangan bilang begitu. Ini juga karena Dewi Lestari sendiri yang salah duluan. Mengakui kesalahan secara sukarela, kan hal yang wajar saja. Aku tidak sependapat. Dewi Lestari sebagai CEO Grup Lestari, kekayaannya miliaran, pasti di sekitarnya tidak mungkin hanya ada satu pria. Mencari beberapa orang lagi kan wajar. Dia cuma melakukan kesalahan yang akan dilakukan oleh semua wanita di dunia. Iya nih. Cuma kalian pria saja yang boleh cari beberapa wanita, kami wanita kuat tidak boleh cari beberapa pria. Menurutku, kalian itu standar ganda. Sudah kuduga si Arjuna ini agak kurang tahu terima kasih. Manusia mana yang tidak pernah salah? Iya. Lagi pula Dewi Lestari untuk membawanya kembali sudah bersusah payah segini. Bukankah ini bukti cintanya padanya? Bukannya ada yang bilang, orang bijak menilai niat, bukan tindakan.
Itu menilai tindakan, bukan niat. Aku bilang iya ya iya. Kenapa? Mau melawan aku? Aduh, sakit. Nggak berani. Salah. Dewi Lestari, kalau aku tidak pergi, apakah kau akan mengakui kesalahan seperti ini? Tidak, kau mungkin akan semakin menjadi-jadi, dari hanya ada Rizky Pratama hingga memiliki lebih banyak pria. Perselingkuhan hanya ada 0 kali, atau berkali-kali. Mengapa harus memaafkan? Bukankah sekarang ini lebih baik? Aku sudah mewujudkan keinginanku dulu. Membuka homestay. Memelihara seekor anjing. Kesehatan juga lebih baik dari dulu. Tunggu. Kalian lihat kabar terbaru di internet belum? Dewi Lestari sedang dalam masalah besar. Apa yang terjadi? Berita online terbaru mengatakan, grup Lestari duta merek sebelumnya Rizky Pratama, tangan dan kakinya dipatahkan, dan wajahnya dirusak oleh Dewi Lestari. Sekarang sudah menjadi orang yang tidak berguna. Saat ini, sedang mengecam Dewi Lestari. Dewi Lestari ini terlalu kejam, tapi buat apa dia berselingkuh sampai memperlakukan orang lain seperti itu? Ini mungkin untuk membuat Arjuna Santoso berubah pikiran. Dewi Lestari, apa ini yang kamu sebut menebus kesalahan? Tidak, kamu hanya membuatku melihat kekejamanmu. Dan caramu yang tak kenal ampun. Perasaanmu terhadap Rizky Pratama saat itu, aku perhatikan. Sekarang bisa begitu kejam, apalagi terhadapku? Ibu Lestari, sekarang di internet penuh dengan fitnah terhadap Anda. Netizen ramai membicarakannya. Harga saham grup Lestari pun turun. Anda tidak melakukan sesuatu? Semua itu tidak penting. Sekarang aku hanya ingin Arjuna kembali. Tindakan Rizky Pratama ini akan membuat berita semakin besar. Mungkin Arjuna melihatnya akan berubah pikiran. Dia akan tahu semua yang kulakukan. Tapi Ibu Lestari, meskipun Anda tidak peduli dengan harga saham grup Lestari, tapi kalau Bapak Arjuna melihat berita ini, dan Anda tidak memberikan tanggapan apapun, nanti dia mendengar sepihak dari Rizky Pratama, maka Bapak Arjuna akan... Ya, benar. Tidak boleh membiarkan Rizky Pratama bertindak semaunya lagi. Arjuna akan salah paham padaku. Begini, kamu pergi buat pernyataan. Sekalian keluarkan semua kata-kata provokasi Rizky Pratama sebelumnya kepada Arjuna sebagai bukti. Jangan sampai Arjuna terus-terusan salah paham padaku. Ya, Ibu Lestari. Apa? Si orang ketiga ini nggak tahu malu, berani-beraninya datang ke hadapan istri sahnya, sok jagoan. Nggak tahu diri sama sekali, ya? Memang Dewi Lestari salah, tapi belakangan ini dia sudah berani mengakui kesalahan lewat surat permintaan maaf, mengaku. Berani mengakui kesalahan itu bagus. Si orang ketiga ini nggak punya kesadaran, masih berani muncul dan mempermalukan diri. Menurutku, dihajar itu pas. Nggak heran Dewi Lestari marah sekali. Kalau aku yang lihat pesan singkat ini, pengen bunuh Rizky Pratama. Kita salah sangka sama Dewi Lestari. Arjuna. Opini di internet sekarang sudah nggak penting lagi buat aku. Aku juga nggak peduli. Aku cuma mohon kamu bisa kembali ke sisiku. Kumohon maafkan aku salah. Arjuna, akhirnya kamu mau angkat teleponku. Dewi, kita sudah benar-benar putus hubungan. Aku sudah nggak cinta lagi sama kamu. Tidak. Arjuna, dengarkan aku salah, aku benar-benar tahu salahku. Aku seharusnya nggak berhubungan dengan pria lain. Aku nggak akan melahirkan anak untuk Rizky Pratama, aku sudah usir dia, percayalah padaku, ya? Maafkan aku benar-benar tahu salahku. Kasih aku satu kesempatan, ya? Baik. Aku maafkan kamu. Benarkah? Bukankah ini jawaban yang kau inginkan? Aku tak akan mempermasalahkan semua yang terjadi sebelumnya. Aku maafkan kamu. Apa kamu puas sekarang? Kalau puas, sampai di sini saja. Tidak.
Arjuna, tidak, bukan seperti itu. Aku tidak memintamu untuk langsung memaafkanku. Tapi aku mohon padamu, berikan aku satu kesempatan, boleh, kan? Aku tahu ke depannya, bagaimana seharusnya aku mencintaimu. Hal seperti ini pasti tidak akan terulang lagi. Sungguh tidak akan lagi. Aku berjanji padamu. Dewi Lestari, masih ingat? Dulu aku pernah bilang, aku bersedia memaafkanmu karena saat itu aku masih mencintaimu. Jadi, apapun yang kamu lakukan, bahkan jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku tetap akan memaafkanmu. Tapi sekarang, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Tidak, tidak, Arjuna. Kamu suka makan kue mochi, aku akan membelikannya untukmu. Kamu maafkan aku, boleh kan? Aku sudah tidak suka makan itu. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa tidak suka lagi? Kenapa jadi tidak suka? Arjuna. Arjuna, aku mohon padamu. Berikan aku satu kesempatan, kamu maafkan aku. Baik? Aku salah, aku benar-benar salah, Arjuna. Yang kuinginkan bukan ini. Arjuna. Kamu tahu yang ingin kulihat bukan ini. Kamu tetap melakukannya. Kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi. Aku benar-benar telah melukai hatimu. Tidak baik, Ibu Lestari. Ibu Lestari, Rizky Pratama bekerja sama dengan pesaing bisnis grup Lestari, melaporkan masalah keuangan perusahaan kita. Sekarang penyelidik sudah datang ke kantor. Di dalam grup, selama Ibu mencari Bapak Arjuna, banyak pengkhianat muncul. Sekarang, banyak orang. Mereka mengincar kita. Ibu, cepat pergi lihat. Jika Ibu Lestari kehilangan grup Lestari, akan lebih sulit bagi kita untuk menemukan Bapak Arjuna. Kita harus melewati kesulitan ini. Hanya jika grup Lestari masih ada, kita baru memiliki kemampuan lebih untuk menemukan Bapak Arjuna. Ya, kamu benar. Aku akan mempertahankan grup Lestari. Aku akan membawa Arjuna kembali. Aku pasti akan menemukan Arjuna. Pergi. Kalian mau apa? Kalian siapa? Berlutut. Berlutut. Dewi, apa begini caranya aku mengajarimu? Sudah berkali-kali aku mengajarimu untuk tetap berpegang pada prinsipmu, menjalani hidup dengan baik. Janjimu padaku apa? Sekarang, apa yang kau lakukan? Aku yang salah. Aku bersalah pada Arjuna. Bukan cuma bersalah pada Arjuna, tapi juga pada grup Lestari. Dulu, saat aku menyerahkan grup Lestari ke tanganmu, janjimu padaku apa? Kau bilang, kau akan membuat grup Lestari semakin hari semakin baik. Tapi sekarang, grup Lestari hampir saja hancur di tanganmu. Kakek, kata-katamu benar. Tapi aku sungguh tidak bisa hidup tanpa Arjuna. Tapi sekarang aku hanya ingin Arjuna kembali ke sisiku. Asal dia mau kembali. Tidak peduli memukul atau memarahiku, aku rela menerimanya. Kau tahu tidak? Selama bertahun-tahun ini, siapa sosok misterius di balik layar yang selalu mendukung grup Lestari kita? Siapa sosok misterius di balik layar itu? Dialah Arjuna Santoso. Karena kau sudah melakukan kesalahan besar,
Melakukan hal-hal yang sia-sia ini apa gunanya lagi? Dengarkan nasihatku. Nanti, uruslah dengan baik urusan grup Lestari. Apa? Sosok misterius di balik layar grup Lestari adalah Arjuna. Kakek, kalau begitu aku harus lebih mencari dia. Aku harus mencari dia kembali. Aku harus membuatnya memaafkanku. Seseorang, hukuman keluarga. Kau sadar salah? Dewi. Arjuna. Arjuna, maukah kau menikah denganku? Aku akan selalu baik padamu. Sepanjang hidupku, hanya kau yang kucintai. Tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi. Aku juga tidak ingin menikahimu. Mari kita putus. Tidak, tidak, Arjuna, kau tidak boleh begini. Aku akan sangat baik padamu. Kau suka kue mochi bagian timur kota, bisa kubelikan setiap hari. Perhiasan, properti, saham, asal kau suka, asal bisa kuberikan, semua akan kuberikan padamu, tinggallah di sisiku, ya. Arjuna. Cincinnya mana? Cincin. Arjuna. Arjuna tidak menginginkanku. Dia tak mau cintaku. Dia tidak mau apa-apa. Arjuna. 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 Kakek, dulu Nona pernah berbuat salah, menerima hukuman keluarga belasan kali berturut-turut, tidak apa-apa. Sekarang, baru sekali, sudah begini. Dewi benar-benar kehilangan jiwanya. Kakek, sekarang kita harus bagaimana? Tidak mungkin membiarkan Nona terus begini, kan? Telepon Bapak Arjuna. Hanya bisa mengorbankan muka tua saya ini, lihat dia mau kembali atau tidak, untuk menengok Dewi. Baik. Halo, Bapak Arjuna, ya? Ini saya. Saya kakeknya Dewi Lestari. Di pernikahan Anda, kita pernah bertemu. Kakek Wijaya, ada yang bisa saya bantu? Kalau tujuannya untuk membujuk saya rujuk dengan Dewi, maka tidak perlu dibicarakan lagi. Bapak Arjuna, saya tahu memang Dewi yang bersalah pada Anda. Tapi, sekarang dia sedang sakit. Saya tidak meminta Anda memaafkannya. Saya hanya mohon, Anda pulang menjenguknya sebentar. Anggap saja untuk memutuskan harapannya secara tuntas. Tenang saja, saya tidak akan membiarkannya mengganggu Anda lagi. Anggap saja kakek ini memohon pada Anda. Maaf, sekarang hidup saya baik-baik saja. Saya tidak berencana kembali. Dia bisa jatuh cinta pada Rizky Pratama. Tentu dia juga bisa tertarik pada pria lain. Saya bukanlah satu-satunya, dan tidak ada orang yang bisa menjadi satu-satunya untuknya. Dia hanya terobsesi, tidak rela melepas saya saja. Saya yakin, asalkan waktunya cukup lama, dia akan melupakan saya. Kalau begitu, saya juga tidak akan membujuk lagi. Ini kesalahan yang diperbuat Dewi sendiri, harus ditanggung konsekuensinya. Jika Anda masih ada rasa sayang padanya, Anda pulanglah menjenguknya. Jika tidak ada, anggap saja hari ini, kita tidak pernah menelepon ini. Terima kasih, Kakek Wijaya. Pulang tidak perlu. Saya rasa, kita saling tidak mengganggu. Adalah bentuk penghormatan terakhir satu sama lain. Dewi Lestari, kenapa kau jadikan dirimu seperti ini? Bahkan jika kau mengubah dirimu menjadi makhluk yang tidak manusiawi seperti ini, itu sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Semua cintaku,
sudah lama terkubur di masa lalu. Aku tidak akan kembali. Di sisimu juga akan ada banyak orang yang merawatmu. Masih ada kakek Wijaya di sana. Tidak kekurangan tatapanku yang satu itu untukmu. Arjuna. Arjuna. Dewi, mulai hari ini, kau harus bekerja dengan tenang. Jaga kesehatanmu. Jangan cari Arjuna lagi. Kenapa? Kakek. Dia suami saya. Saya belum menandatangani surat perjanjian cerai itu. Kami belum bercerai. Asalkan saya punya tekad dan ketulusan hati, dia pasti akan memaafkan saya. Kakek, sebenarnya Arjuna ini orangnya sangat lembut hati. Asal saya rayu dia sedikit, dia pasti akan memaafkan saya. Diam! Saya sudah menelepon Arjuna. Ini rekaman percakapan saya dengannya. Maaf, sekarang saya hidup dengan baik. Tidak berencana untuk kembali. Dia bisa jatuh cinta pada Rizky. Tentu juga bisa tertarik pada pria lain. Tidak, ini bohong. Tidak mungkin. Tidak, saya harus cari Arjuna. Saya harus mencarinya. Aku hanya mencintainya. Hidupku tidak akan lengkap tanpanya. Saya harus cari Arjuna. Kalian berdua, cepat bawa dia ke tempat tidur. Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia keluar. Dewi, lepaskan saja. Dewi, kakek juga tidak tahu. Masih bisa menemanimu berapa lama lagi. Anggap saja ini untuk memenuhi keinginan terakhir kakek. Jangan cari Arjuna lagi. Lepaskan dia. Itu juga melepaskan dirimu sendiri. Baik. Saya janji. Saya akan menjaga baik-baik usaha keluarga kita. Tidak akan mencari Arjuna lagi. Kakek, aku sudah mengikuti keinginanmu 20 tahun tidak menemuinya. Sekarang aku juga ingin mewujudkan keinginanku sendiri.